Apa yang membedakan antara 3, 6, dan 12 bulan ini Iya, ya? Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas satu topik yang menarik mengenai dunia bisnis ya, terutama bagaimana coaching itu berperan dalam dunia bisnis. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Apa yang membedakan antara 3, 6, dan 12 bulan ini? itu kalau yang 3 bulan ini cukup tujuannya goal yang ingin dicapai itu spesifik jangka pendek gitu ya. Misalkan hanya untuk meningkatkan market misalnya, atau meningkatkan penjualan produk tertentu misalnya gitu. Oh iya, mungkin dia pengen kok penjualan belum naik atau misalnya stuck gitu ya. Ini kenapa gitu ya? Dia pengen tahu gitu. Atau dia mencari suatu strategi marketing tertentu gitu ya. Sampai yang 12 bulan itu sampai mungkin ke sistemnya, pengembangan timnya dan seterusnya gitu. Ya. Berarti bukan hanya dia capai targetnya aja gitu ya, Kak Adit ya. Berarti bisa sampai ke jangka panjangnya. Jangka panjang sampai ke SDM-nya gitu ya. Berarti kalau untuk masuk ke dia merekrut segala juga kita tetap bisa dampingi ya seorang coach itu ya. Iya, menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya bisnis baru, UMKM gitu ya, ini startup juga berlaku juga ya Kak Adit ya? Ya, seorang yang bisa startup gitu. Startup itu kalau mungkin dia butuhnya adalah gabungan ya, mentoring, training ya. Kalau sama sekali dia nggak tahu menjalankan bisnis kan harus diajarin dulu ya. Harus diajarkan dulu ya. Bagaimana memulai suatu bisnis gitu kan. Nah itu mungkin butuhnya training atau mentoring gitu ya. Kalau coachingnya mungkin di coaching tentang visinya dia mungkin dalam menjalankan bisnis seperti apa gitu ya. Apa mindsetnya yang perlu di coaching gitu. Nah setelah itu baru nanti ya tergantung kasusnya sih. Dia kalau butuhnya skill dan knowledge ya dia harusnya ke training gitu ya. Kalau butuhnya experience, pengalaman, dia butuhnya ke mentor. Kalau ketika dia butuhnya adalah suatu insight baru yang diperlukan, dia merasa bisnisnya stuck dan dia nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Sudah tanya ke mentornya nggak jalan, sudah ikut training ya itu aja trainingnya, mungkin dia sudah dapat semua tapi kok tetap nggak bisa jalan. Nah itu mungkin perlunya coach gitu ya, yang pikirannya lagi kusut mungkin atau dia punya hambatan mental tertentu mungkin gitu ya dalam menjalankan bisnis ya. Intinya dia tuh seolah-olah kayak kalau pohon tumbuh itu dia tumbuh di dalam ruangan. Kan ruangan itu ada plafonnya, ada langit-langitnya ya. Pohon itu udah nembus langit-langit gitu loh. Udah mentok langit-langit, nggak bisa tumbuh lagi gitu. Oh, oke. Ya kan berarti kan butuh seorang coach yang bisa membuat dia tuh mendobrak langit-langitnya. Bisa bicara pakai metafora ya, perumpamaan. Gitu. Nah itu butuh seorang coach itu. Ya. Terus kalau misalnya di training ini, Kak Adit, kalau training itu apakah yang ikut training ini hanya si business owner aja, atau misalnya dia sudah punya karyawan 1-2 orang, apa perlu dia melibatkan juga karyawannya? Ya pertama tentu business ownernya ya yang perlu di training, perlu mendapatkan bagaimana menjalankan suatu bisnis, bagaimana caranya mendapatkan leads, ya mendapatkan prospek, bagaimana penjualannya segala macam. Ya kalau memang perlu timnya gitu ya, seharusnya business owner itu yang mengajarkan kepada timnya kan, supaya juga ya business ownersnya itu bisa tetap berinteraksi dengan timnya, bisa ikut mengembangkan timnya gitu. Kalau memang suatu saat tertentu timnya itu butuh suatu pengembangan yang lebih advance lagi, mungkin dia perlu training yang lebih khusus ya dari trainer gitu. Ya. Idealnya memang si business owner ya. Iya dong. Cuman kadang mungkin dia terbatas waktu juga ya. Iya. Ya seorang business owner itu ya harusnya dia memang sebagai business owner, dia sebagai leader kan. Tugasnya leader artinya dia juga ikut mengembangkan timnya dong. Nah kalau misalnya dia dibikin setelah training, misalnya dia mau dibikin jadi satu coaching gitu ya, Kak Adit ya, apa yang di coaching ini hanya business ownernya aja, atau memang kita bisa ada satu coaching juga bisa dengan mereka sih gitu? kalau kayak gitu ya, kalau program coaching terpadu ya, terintegrated ya, tapi biasanya itu udah perusahaan atau bisnisnya itu yang sudah level menengah kali ya.
Contohnya SMU, seperti apa nih, Kak? mikro dan ya udah menengah gitu ya. Berarti karyawan berapa nih? Sekitar berapa orang gitu? Nah, sudah puluhan, belasan sampai puluhan gitu ya. Atau dilihat dari omsetnya mungkin gitu ya. Gitu. Nah, karena itu sangat subjektif sih ya tentang menengah itu ya kayak gimana ya standarnya. Tergantung juga dilihat dari jenis industrinya, jenis produknya gitu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Gitu dari usianya, berkembangnya, omset yang dihasilkan gitu ya, macam-macam juga sih dari size ukurannya, karyawannya berapa jumlahnya gitu. Jadi macam-macam juga dilihatnya menengah itu gitu ya. Berarti bukan hanya business owner yang di coaching ya. Iya. Bisa juga timnya Mesti gitu ya. pada akhirnya mesti juga timnya di coaching ya. Gitu. Idealnya balik lagi leadersnya belajar coaching gitu kan. Bisa meng-coaching timnya gitu kan. Leadersnya belajar coaching. Belajar coaching, dia bisa juga memberikan mentoring kepada timnya gitu ya. Bahkan dia juga mengajarkan timnya, intinya mendevelop timnya gitu, mau dengan cara training, coaching, mentoring, consulting atau apalagi konseling macam-macam ya. Tergantung kebutuhan. Business owner ini merangkap punya multi talenta. Iya betul. Iya betul multi talenta. Walaupun dia sebenarnya fokus kepada satu hal tertentu, dia mungkin jago dalam hal apa gitu ya, dalam hal coachingnya atau jago dalam hal marketingnya. Pastinya setiap orang jago di salah satu ya. Tapi mau nggak mau dia harus bisa menguasai yang lainnya gitu secara basicnya gitu ya. Kalau butuh yang lebih dalam baru dia bisa meng-hire seorang coach atau seorang mentor dari luar gitu. Ya. Kalau untuk perusahaan yang mikro menengah seharusnya sih sudah ada ini ya, Kak Adit ya. Apalagi karyawan belasan sudah ada, maksudnya istilahnya buka dia nggak langsung touch dengan person per person ya dari timnya, tapi mungkin ada manajer atau supervisor atau assistant gitu ya. Nah itu juga mungkin apakah bisa juga seorang coach dia hanya owner dengan level manajemen aja, misalnya manajer atau supervisor melakukan coaching gitu ya Kak Adit ya, baru nanti mereka mengcoaching ke anak buahnya masing-masing gitu ya Kak Adit ya. Ya, kalau mikro itu kan bisnis mikro berarti masih satu orang ya yang jalanin. Ya, kalau yang mungkin makro itu karyawannya satu dua ya? orang aja gitu ya. Itu hanya bisnis owner aja yang turun ya? Yang mungkin belum ada badan hukumnya kali ya mikro itu gitu. Ya kayak bisnis apa sih ya? Bisnis laundry, bisnis ya jualan galon air minum ya. Atau gorengan gitu kan, makanan ya. Lah ya, bisnis makanan kuliner gitu ya. Kuliner yang kayak di pinggir gitu ya. Ya, restoran atau rumah makan kecil yang mungkin juga karyawan cuma 1-2 orang aja ya. Mungkin dia sendiri yang masak gitu kan. Iya, karyawannya yang melayani kali macam-macam gitu. Karena dia jago masak jadinya akhirnya bikin bisnis memasak, bikin bisnis makanan gitu ya, dan kemudian berkembang menjadi sebuah rumah makan, ada pelayannya kan, nah, karyawannya pelayannya itu gitu ya, mikro lah gitu. Nanti Kak Adit bisa coaching saya. Kalau yang bisnis yang menengah, nah tadi yang Kak Ana bilang menengah itu ya berarti dia sudah ada sistemnya ya, walaupun masih kecil, sistemnya masih simple gitu, dari mulai sistem marketing ya, segala macam gitu ya gitu. Jadi di situ yang perlu coaching, karena mereka mungkin harus tahu bagaimana perusahaan ini dikembangkan, mau dibawa kemana maksudnya gitu ya. Iya. Apakah ada diversifikasi produk gitu kan? Oke, teman-teman, menarik sekali bincang-bincang kita kali ini. Kalau misalnya ada yang mau tahu, berarti menarik sekali ya profesi sebagai seorang coach ini ya teman-teman. Jadi teman-teman yang masih bekerja di perusahaan, Anda sebagai seorang leader ini sangat penting berarti menguasai bagaimana kemampuan untuk menggali potensi gitu ya Kak Adit ya, menggali potensi dari seseorang atau dari sebagai business owner gitu ya Kak Adit ya, bagaimana dia bisa, istilahnya Kak Adit tadi tuh pohonnya udah mentok gitu kan, bagaimana dia bisa tembus gitu ya atapnya supaya dia bisa dapat ide baru gitu ya Kak Adit ya. Iya, walaupun saya nggak kebayang juga sih emang ada ya pohon di dalam rumah gitu. Ada dalam imajinasi kita. Iya, dalam imajinasi saya tadi baru muncul ya. Oke Kak Adit, kalau teman-teman pengen tahu nih pelatihan-pelatihan menarik seputar
coaching ini di mana nih ya Kak Adit ya? Ya, kalau mau belajar coaching ya, apakah itu nanti Anda sukanya ingin menjadi seorang business coach atau jadi leadership coach, life coach segala macam, harus menguasai yang namanya dasar-dasar coaching ya. Basic coaching prinsip dasar coachingnya itu harus dikuasai dulu nih. Gitu ya. Yaitu 8 kompetensi ICF ya. Itu. Wow, nah, itu itu diajarkan di pelatihan kami ya, namanya 66 jam Corpora Coaching Practitioner Certification Program. Ya, teman-teman bisa cari ininya apa lengkapnya itu detailnya di www.corporaconsulting.com. Ya, oke. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen tahu tentang belajar secara online gitu, kemana ya Kak Adit ya? Belajar online tentang pelatihan, pelatihan leadership. Ya, ada juga tuh pelatihan-pelatihan yang kita secara online, dalam artian online ini yang memang recorded ya, yang rekaman gitu ya. Mungkin pengen mengenal coaching yang lebih ini dulu deh kali, basic ya. Banget. Nah, itu bisa ikut yang pelatihan-pelatihan yang online dulu nih, pengen tahu. Dari situ kan nanti baru bisa memutuskan ya, oh berarti saya harus belajar coaching yang serius nih gitu. Betul. Nah, itu teman-teman bisa buka di website kami www.leadershipuniversity.co.id. Nah, teman-teman nanti itu ya bisa dilihat di sini juga nih info mengenai kelas tadi yang dibilang sama Kak Adit untuk menjadi seorang coach gitu ya, bagaimana belajar 8 ini ya tadi ya Kak Adit, kompetensi inti ICF. Nah, kompetensi inti ICF sebagai seorang coach gitu ya. Nanti ada juga kok informasinya di sini teman-teman, tenang aja. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang punya pertanyaan seputar topik kita kali ini, boleh langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kami. Dan sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan saya Anna Melani dan saya Aditya Mijaya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.